Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita diberikan kenikmatan sehingga bisa menyaksikan video materi yang akan kami sampaikan dengan judul Tata Penulisan Akademik. Sebelumnya saya kenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama Diki Wahyu Pratama, NIM 2106311001009 sebagai pemateri pertama. Yang kedua Fatoni Misbahul Anwar dengan NIM 2106311000134 dengan pemateri kedua. Dengan saya sendiri yang ketiga Iksan Dwi Rahmawan NIM 2106311000140 sebagai moderator. Oke, baik, untuk langsung saja untuk pemateri pertama untuk dipersilahkan menjelaskan materi pertama. Waktu dan tempat saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menyusun makalah akademik, dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Dari pengertian makalah, makalah itu sendiri merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan suatu syarat perkuliahan atau tugas. Makalah sering juga disebut paper. Sebuah kertas kerja ialah jenis karya tulis yang memerlukan studi baik secara langsung. Makalah itu sendiri ditulis untuk berbagai fungsi, diantaranya untuk memenuhi tugas yang dipersyaratkan dalam mata kuliah tertentu dan berfungsi menjelaskan suatu kebijakan dan fungsi menginformasikan ke suatu temuan. Jenis-jenis dari makalah itu sendiri. Yang pertama adalah makalah biasa atau common paper. Makalah biasa dibuat mahasiswa untuk menunjukkan pemahamannya terhadap permasalahan yang dibahas. Makalah itu juga memberikan pendapat, baik berupa kritik atau saran yang mengenai aliran atau pendapat yang dikemukakan oleh orang lain. Makalah biasanya juga dapat ditulis untuk seorang yang mendeskripsikan suatu kebijakan, gagasan, dan temuan pada kalangan banyak. Yang kedua tentang makalah posisi atau position paper. Makalah itu sendiri adalah makalah posisi mahasiswa dituntut untuk menunjukkan posisi teoritisnya dalam suatu kajian. Untuk dapat membuat makalah posisi, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk mempelajari suatu sumber-sumber tentang aliran tertentu, melainkan berbagai sumber atau aliran yang pandangannya berbeda-beda dan bahkan mungkin sangat bertentangan. Untuk selanjutnya tentang sistematika makalah. Yang pertama yaitu judul. Judul dapat dipandang sebagai tanda pengenalan karangan atau disebut sekaligus juga kunci utama untuk mengetahui isi karangan. Yang kedua tentang abstrak. Abstrak itu sendiri adalah suatu ringkasan yang biasanya berisi intisari keseluruhan tulisan, ditulis secara naratif dan diketik satu spasi serta paling banyak 3 paragraf atau sekitar 150 sampai 200 kata. Abstrak itu sendiri memuat daftar belakang masalah, tujuan, kesimpulan, dan saran yang dituliskan secara padat. Dan yang ketiga tentang pendahuluan. Pendahuluan itu sendiri terdiri atas latar belakang masalah yang disusun dalam alur pikir yang logis yang menunjukkan kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang diharapkan. Das sollen dan sein. Dan yang keempat, pembahasan. Pembahasan itu merupakan inti masalah atau inti makalah tersebut. Pada bagian ini hendaknya dikemukakan deskripsi tentang subjek studi, analisis permasalahan, dan solusi pemecahannya. Untuk yang kelima tentang simpulan. Simpulan berisi hasil dari seluruh pembahasan dan setidak-tidaknya berisi jawaban atas semua permasalahan yang dikemukakan dalam pendahuluan. Dan yang terakhir adalah tentang daftar pustaka. Daftar pustaka itu sendiri merujuk yang diatur dalam makalah, merujuk tentang disusunnya di bawah menurut abjad, nama akhir penulis, pertama buku, dan makalah tidak dibedakan, kecuali penyusunan dari kiri ke kanan. Contohnya di sini ada contoh rival min A buka kurung 1997 tutup kurung, pegangan gaya penulisan penyuntingan dan spasi penerbit karya ilmiah Indonesia cetakan kedua. Bawahnya Yogyakarta .2 Gajah Mada Universitas Press. Oke, terima kasih. Berikutnya adalah praktik menulis makalah.
Sebelum menulis makalah, sebaiknya dibuat jejaring ide. Inti kegiatan ini adalah mengidentifikasi ide-ide pokok dan ide-ide penunjangan. Jejaring ide bukan hanya berguna bagi penulis, tetapi juga bagi pembaca. Melalui jejaring ide, pembaca dapat mengikuti jalan pikiran penulis sehingga dapat menilai tulisan secara kritis. Menyusun proposal. Kata proposal dalam KBBI diartikan sebagai rencana dan dituangkan dalam bentuk rancangan kerja bagi seorang peneliti. Usulan penelitian dianggap sebagai proses atau langkah awal untuk melaksanakan penelitian. Dalam arti, ia akan menjadi pedoman dalam melaksanakannya penelitian selanjutnya. Usulan penelitian pada umumnya sebagai berikut. 1. Judul penelitian. Hendaknya dibuat singkat, jelas, menunjukkan dengan tepat masalah yang akan diteliti dan tidak memberi peluang bagi penafsiran, interpretasi yang bermacam-macam. 2. Latar belakang. Berisi permasalahan, manfaat penelitian, dan keaslian, orisinalitas penelitian. Dalam permasalahan diuraikan masalah yang menarik, minat, dan mendesak untuk diteliti. 3. Tujuan penelitian. Hendaknya dikemukakan dengan jelas dan tegas. 4. Tujuan pustaka. Tujuan pustaka berisi uraian sistematis tentang berbagai informasi yang dikumpulkan dari sumber bacaan, referensi, dan data empirik yang ada hubungannya dengan penunjang penelitian. Yang kelima, landasan teori. Landasan teori dibagi menjadi 3. Yang pertama, konsep yang didefinisikan. Kedua, penjelasan hubungan antar variabel. 3. Penjelasan mengenai fenomena dengan cara menghubungkan antar variabel. Keenam, hipotesis. Hipotesis adalah rumusan yang bersifat sementara berdasarkan landasan teori atau berdasarkan tinjauan pustaka. Yang ketujuh, metode atau cara penelitian. Yang pertama, bahan atau materi penelitian. Kedua, alat atau instrumen pengumpulan data. Ketiga, jalannya penelitian. 4. Variabel dan data yang dikumpulkan. 5. Analisis hasil. 8. Jadwal penelitian. Jadwal penelitian dibagi menjadi 3. Yang pertama, tahap-tahap penelitian. Kedua, rincian kegiatan pada setiap tahap. Yang ketiga, jangka waktu pelaksanaan setiap kegiatan. 9. Daftar pustaka. Daftar pustaka disusun menurut aturan yang lazim yang dapat diperoleh dari berbagai sumber. Contoh penulisan daftar pustaka: nama, tahun terbit, judul buku, kota penerbit, nama penerbit. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada pemateri pertama dan juga pemateri kedua. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Sri selaku dosen mata kuliah dan memberikan waktu untuk kami menyampaikan materi yang telah kami sajikan. Yang kedua, saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Harapannya, semoga materi yang kita bahas bisa menjadi manfaat untuk kita ke depannya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Karena dirasa materi yang kami sampaikan sudah cukup, maka saya sebagai moderator akan saya tutup penyampaian materi pada video ini dengan pantun. Pagi hari sarapan Indomie, siangnya makan bubur ketan. Cukup sekian presentasi dari kami. Sampai ketemu di lain kesempatan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.